suami yang paling kucintai, dan wanita yang kupanggil ibu tiri selama 5 tahun, mereka sendiri yang mendorongku ke dalam neraka. Sujia, tunggu saja kau akan meleleh jadi abu ditunggu. Gu Huanshan, apa kau masih manusia? Dia kan tetua secara status, kau tidak malu pada aku dan ayah? Jangan sebut si pincat itu. Dulu aku menikah dengannya hanya demi uang keluarga Sumu. Beberapa hari ini, aku sudah memberi racun dalam obat herbalnya. Semakin banyak dia minum, semakin cepat dia mati. Dasar wanita beracun. Pantasan kesehatan ayah semakin memburuk. Ternyata kau sudah berniat jahat. Ini bukan salahku. Di hati si tua itu, hanya ada putri kesayangannya. Setelah bertahun-tahun bersamaku, dia mau mewariskan semuanya padamu, tidak sepeser pun untukku. Dia yang memaksaku. Sudah, jangan buang waktu. Seluruh pabrik sudah kuliburkan, tak ada yang tahu kau mati di sini. Nanti akan kulaporkan kau hilang, seluruh harta keluarga Su akan menjadi milik kita. Gu Huanshan, jangan pergi. Jangan pergi. Aku mengandung anaknya. Dia tidak bersalah. Jangan sebut anak haram itu. Sujia, jangan kira aku pernah mencintaimu. Ayahmu pikir karena dia membiayai aku, dia bisa sombong. Di rumahmu, aku tak pernah merasakan harga diri sedikit pun. Apa? Suami yang tinggal di rumah istri? Dia menganggapku cuma anjing. Bertahun-tahun, aku sudah muak. Sebentar lagi, akan kukirim si tua itu menemanimu. Gu Huanshan, kau bukan manusia. Tolong. Ada orang? Tolong. Baik. Jangan takut, ibu pasti akan melindungimu. Kenapa hanya kamu? Mana Jia-Jia? Ayah. Jia-Jia dia. Dia hilang. Omong kosong. Jia-Jia baik-baik saja. Mana mungkin hilang? Benar, ayah. Jia-Jia bilang ada urusan keluar sebentar. Lalu kami tidak bisa menemukannya. Teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Aku tidak berguna, ayah. Sampah. Dia hamil. Kenapa kamu tidak mengawasinya? Bagaimana bisa kamu biarkan dia pergi sendirian? Ayah, aku yang bersalah pada Jia-Jia, maafkan aku. Jeng Bang, jangan pukul dia. Dia juga tidak ingin hal ini terjadi. Yang terpenting sekarang adalah segera menemukan Jia-Jia. Chen Hu, gunakan semua koneksi. Segera cari. Pasti cari Jia-Jia. Harus ketemu hidup. Harus ada mayatnya. Baik, Ketua. Bautnya longgar, tangganya juga goyang. Bayi kamu baik-baik saja, kita harus bertahan. Aduh, bautnya lepas. Sepenuhnya tangganya nggak bakal patah kan? Untung hampir saja jatuh langsung. Habis tangga di atas semuanya hilang. Pintu keluar hilang. Suhu di sini terlalu tinggi. Cairan hilang terlalu cepat. Kalau terus, aku belum naik ke atas, aku akan dehidrasi duluan. Sejak aku jatuh, sudah setengah jam. Dengan laju ini,
Serangga setinggi 2 orang ini, dalam waktu kurang dari setengah jam, akan ditelan lahar seluruhnya. Saat itu, aku dan bayi pasti mati. Bapak boleh pukul dan marahi saya, tapi jangan sampai sakit lagi karena marah. Kalau Bapak kenapa-napa, bagaimana aku bisa menghadapi Jia-Jia? Pergi! Aku suruh kau pergi! Kalau tidak menemukan Jia-Jia, jangan muncul di depanku. Pergi sekarang juga. Zenbang, tenangkan diri, Bapak. Kami pergi dulu. Kalau ada apa-apa, panggil kami. Orang tua itu tenaganya masih besar ya. Obatnya masih kurang. Tapi, mereka menyuruh Chen Hu untuk menyelidiki. Hahaha. Buzong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ingat, aku akan membuat si tua itu percaya sepenuhnya pada hasil penyelidikanmu, mengerti? Mengerti. Setelah Su Jiai mati, kita langsung ambil alih semua warisannya. Semua harta keluarga Su akan menjadi milik kita. Tidak ada yang bisa merebutnya. Terakhir, kita racuni juga si tua itu. Tanpa sepengetahuan siapapun. Kamu harus berakting meyakinkan. Jangan sampai ketahuan. Setelah semua kita dapatkan, kita tidak perlu lagi menahan malu. Kalau begitu, saya ucapkan selamat Direktur Gu dan Nyonya Gu. Apa mungkin? Aku benar-benar akan mati di sini. Ayah, anakmu ini buta, salah menilai orang. Tidak, aku tidak boleh mati. Demi bayi, demi ayah, aku tidak boleh membiarkan pasangan selingkuh itu berhasil. Harus sampai ke pijakan itu. Itu satu-satunya kesempatan, harus membuat tali, digantungkan ke balok di atas. Naik, lalu loncat ke pijakan perbaikan. Zenbang, sudah waktunya minum obat. Mana ada mood minum obat sekarang? Hatiku hancur. Kamu minum obat dulu, tidur yang nyenyak, nanti tubuhmu tidak kuat. Apakah Jia-Jia sudah ditemukan? Ayah, semua salahku. Waktu itu aku seharusnya memaksa pergi bersamanya. Kalau tidak, dia tidak akan aku gagal melindungi ibu dan anaknya. Aku pantas mati. Kamu memang pantas mati. Istrimu dan anakmu sendiri saja tidak bisa lindungi. Kenapa kamu tidak mati saja? Zenbang, aku tahu kamu khawatir dengan Jia-Jia. Sekarang karena Jia-Jia hilang, perusahaan sudah kacau balau, kamu tidak boleh kenapa-napa lagi. Kamu apa katamu? Ayah, masalah Jia, semuanya salahku. Tenanglah, rawat kesehatanmu. Urusan perusahaan, serahkan padaku. Setelah Jia pulang, pasti akan kuserahkan dengan baik. Pergi. Jika hal kecil seperti ini saja tidak bisa, aku akan cabut sahammu. Ayo cepat minum obatnya. Perusahaan serahkan pada Huan Shan. Zenbang, minum obat lalu tidurlah yang nyenyak. Bangun tidur, mungkin Jia-Jia sudah pulang. Sujia, kamu bisa. Coba lagi. Lenganku hampir tidak bisa diangkat. Cairan tubuh hilang terlalu cepat, sangat lelah. Tidak, jangan menyerah. Tersangkut, akhirnya tersangkut. Jia ada di dalam tungku pabrik baja. Dia dalam bahaya. Cepat, selamatkan dia. Cepat. Zenbang, jangan panik. Bagaimana mungkin Jia baik-baik saja?
Pergi ke pabrik baja. Kamu terlalu khawatir jadi kacau. Terlalu banyak berpikir. Aku tahu kamu khawatir sama Jia. Tapi kamu juga harus jaga diri kamu sendiri. Kesehatanmu. Chen Hu dan Huan Shan sudah mencarinya. Jangan terlalu dipikirkan, ya? Di kehidupan sebelumnya, entah dosa apa yang telah kuperbuat. Aku benar-benar ingin dengan nyawa tuaku ini menukar Jia kembali dengan selamat. Jangan terlalu dipikirkan. Aku ambilkan obat lagi. Tahan Sujia, asalkan bisa naik lompat sekali lagi. Sampai ke papan inspeksi. Demi ayah, demi anak. Sujia, kamu harus hidup. Sujia, kamu pasti bisa semangat. Hanya satu kesempatan. Kalau bisa lompat ke papan inspeksi itu, aku sudah dekat dengan pintu keluar. Ayah, cepat selamatkan Jia. Jia, kok kamu naik setinggi itu? Jangan bergerak, jangan bergerak. Ayah akan menangkapmu. Mimi di atas pohon, aku naik untuk menyelamatkannya, tapi dia bisa turun, aku tidak bisa turun. Jia, kamu sangat berani naik. Pasti bisa juga. Lompat turun. Ayah di sini akan menangkapmu. Sayangku, tidak akan jatuh. Aku takut melepas pegangan. Jia, kamu gadis paling berani. Tidak ada kesulitan yang bisa mengalahkanmu. Lompatlah dengan tenang. Benar, tidak ada kesulitan yang bisa mengalahkanku. Aku akan berusaha. Bagaimana dengan perusahaan? Orang tua itu sakit parah. Sujia hilang. Aku adalah pewaris sah perusahaan. Mereka berani tidak patuh? Bagus sekali. Tapi, orang tua itu ternyata tahu Sujia ada di Tungku. Untung aku bisa menenangkannya. Orang tua ini sungguh hubungan ayah anak yang erat. Kita harus cepat. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Begitu orang tua itu mati, aku akan mewarisi perusahaan, lalu aku akan mengadakan pernikahan paling mewah. Dan menikahimu dengan megah. Harus segera hentikan pendarahan. Aku ingat di sini ada. Untung dulu saat mendesain sudah disiapkan. Tinggal beberapa langkah lagi. Naiklah, kamu bisa selamat. Sujia, kamu tidak boleh mati di sini. Tidak baik. Terlalu banyak bergerak, gula darah rendah kambuh. Tidak baik. Ada gas beracun.
Tidak baik, itu gas beracun. Kuning kehijauan, sepertinya klorin. Dari pabrik buat pengawetan pipa gas sangat beracun dari pengolahan air sirkulasi. Kalau kebanyakan menghirup, bisa sesak napas dan syok. Pakai perban tidak akan bertahan lama. Harus segera pergi. Harus pergi sebelum itu aku harus selamat bersama bayiku. Air ketubanku pecah, tepat di saat ini. Pagu kebocoran gas beracun di pabrik baja alarm sudah berbunyi. Apa katamu? Apa itu Sujia? Si kecil yang lucu. Ternyata belum mati. Belum mati, lalu kenapa? Suhu di dalam sangat tinggi, dia tidak akan bertahan lama. Meskipun masih hidup sekarang, sudah dekat dengan kematian. Dia kunci semua pintu keluar pabrik. Kebocoran gas beracun dia tidak akan hidup lama, ya. Apa yang kalian bicarakan? Kebocoran gas beracun dia tidak akan bertahan lama, ya. Apa yang kalian katakan? Zenbang, kenapa kamu keluar? Chen Hu sudah kembali. Kami sedang menanyakan keadaan Jia Jia. Benar. Bagaimana? Apakah sudah menemukan Jia Jia? Belum kakek, tenanglah. Saya sudah menghubungi semua mitra. Su sedang memeriksa semua tempat. Percayalah pasti bisa menemukan keberadaan Nona Su. Kalau begitu cepat cari lagi. Jika tidak ketemu, kamu pergi juga. Zenbang, jangan tegang, Jia Jia pasti akan baik-baik saja. Apa efek obatnya sudah hilang? Saya ambilkan lagi. Sayang, cepat keluar ya. Jangan panik Sujia, kamu pasti bisa. Sebentar lagi keluar, lanjutkan. Kalau kamu tidak keluar, kita berdua akan mati di sini. Ibu benar-benar kehabisan tenaga. Sayangku. Sayang. Maafkan Mama, nak kau lahir langsung dalam situasi sulit. Mama pasti akan membawamu bertahan hidup. Sungguh, sudah tidak kuat. Kau sedang menyemangati Mama, kan? Hebat, Mama berusaha. Aduh, sayang juga menghirup gas beracun, sayang. Syukurlah, masih bernapas. Harus segera ke rumah sakit untuk pertolongan, harus segera pergi. Aku tidak boleh tidur, meski harus mati. Sayang, Mama pasti akan menyelamatkanmu. Kau harus bertahan. Apakah benar-benar akan mati di sini, seperti yang diinginkan pasangan laknat itu? Maaf, sayang Mama tidak berguna, Jia Jia.
Jangan takut, ayah datang menyelamatkanmu. Ayah aku di sini. Jia, ayah datang menyelamatkanmu. Ayah Gu Huanshan dan Lin Yuyu. Jia, jangan bicara dulu. Cepat, ulurkan tanganmu ke ayah. Kalian, Ayahmu sangat sayang padamu. Bagaimana kalau sekarang juga dia turun menemanimu? Kasih sayang ayah dan anak perempuan, sungguh mengharukan ya. Kalau begitu, mari turun ke neraka bersama. Ayah. Itu halusinasi. Untung saja hanya halusinasiku. Sujia, jangan biarkan mereka memengaruhimu. Tugasmu sekarang adalah membawa bayi dan keluar hidup-hidup. Bayi, tidak, jangan. Kenapa tiba-tiba tidak bernapas? Ada detak jantung bayi. Bertahanlah, ibu akan menyelamatkanmu sekarang. Bayi, kamu baru lahir, kamu belum lihat dunia ini. Kumohon, bayi, ibu mohon padamu. Syukurlah bayi, ibu tahu kamu tidak tega meninggalkan ibu. Gas beracun terlalu pekat. Harus menutup lubang gas beracun. Kalau tidak, aku dan bayi tidak akan bertahan lama. Piring besi panas membara. Seharusnya bisa menutup retakan. Sekali harus berhasil sekali. Gas beracunnya sementara tertahan, ibu akan mengajakmu keluar sekarang. Sayang, kamu lapar ya? Kenapa ASI-nya tidak keluar? Sayang, maaf, ibu tidak berguna. Kamu bertahan dulu, ya. Ibu akan segera membawamu keluar. Iya, seperti ini. Kamu harus meminumnya, supaya kamu bisa hidup dengan baik. Setelah kamu habis minum, ibu akan mengajakmu keluar. Bukankah Pak Gu bilang suruh kita abaikan alarm ini? Bikin pusing kepala gue. Kalau sampai terjadi sesuatu, kita berdua juga ikut kena. Lihat sebentar lalu pergi. Di bawah gelap gulita, tidak terlihat apa-apa. Mungkin ada katup yang rusak. Cepat kunci. Nanti lapor perbaikan saja. Tolong, selamatkan anakku. Ada orang di atas? Tunggu. Kamu dengar suara apa tidak? Mana ada suara? Kamu mungkin keracunan gas. Mulai berhalusinasi, ya. Aku benar-benar mendengarnya. Sepertinya suara perempuan. Di dalam tungku suhunya sangat tinggi. Mana mungkin ada orang. Cepat pergi. Jangan menakuti diri sendiri. Sayang, lihat. Ada orang. Benar ada orang. Bukan halusinasi. Ada yang datang menyelamatkan kita. Aku di sini, kumohon. Selamatkan kami. Anakku baru lahir. Selamatkan dia. Sepertinya ada suara anak-anak juga. Apa-apaan ini? Ayo. Mau bikin takut? Jangan pergi. Kumohon jangan pergi. Naik ke atas, sentuh tutupnya. Mereka bisa mendengar suara dan kembali. Kau bilang, ada apa dengan Jia? Jangan sembunyikan dariku. Aku bisa menerimanya. Kamu mencengkeramku sakit, Zenbang. Kamu terlalu khawatir tentang Jia. Jadi selalu curiga. Jika kami mendapat kabar tentang Jia, pasti tidak akan sembunyikan darimu. Kamu bahkan tidak percaya padaku? Ayah, jangan terbawa emosi dulu. Jaga kesehatanmu.
bilang apa? Pak Su, ada masalah besar, saham perusahaan turun semua. Beberapa pemegang saham besar sudah bersatu. Minta rapat umum pemegang saham dipercepat, mereka bilang, mau sendiri, memilih penerus. Bukankah kau sudah janji padaku akan menjaga perusahaan untuk Jia-Jia? Sekarang, pemegang saham mau pilih penerus sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak, aku juga ingin mengelola perusahaan dengan baik. Tapi para pemegang saham itu sama sekali tidak menganggapku. Mereka bilang situasi Anda sekarang ini sama sekali tidak bisa mengelola perusahaan, dan mereka sudah tahu tentang Jia-Jia. Apa tentang Jia-Jia? Katakan jelas. Jia-Jia tidak apa-apa, aku hanya bercanda. Bilang. Ini yang ditemukan Chen Hu laporan investigasi pabrik baja. Jia-Jia dia sudah tidak ada. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bapak, ada apa? Aku gagal melindungi Jia-Jia. Aku tidak mau warisan Jia-Jia. Aku tidak mau, 1 sen pun. Aku tidak pantas. Aku hanya mohon Bapak menjaga kesehatan. Bapak, jika ada amarah, kau lampiaskan padaku. Jangan dipendam sendiri, nanti tersiksa. Jika kau ingin memukul atau memarahi, lakukan padaku. Asalkan kau merasa lebih baik. Ini kontrak pengalihan perusahaan. Perusahaan, kuserahkan padamu. Jangan biarkan para pemegang saham itu mengambil alih aset keluarga Su merebut. Bapak, aku tidak bisa menerimanya. Ini perintah. Jen Bang, ayo kita bicara di dalam. Sujia, pada akhirnya, akulah yang menang. Ibu akan segera membawamu keluar. Jangan takut, ibu sudah memegangmu, ibu akan membawamu naik. Minyak pelumasnya kebanyakan. Jangan sampai salah pijak, jangan sampai. Sayang, jangan bergerak, ibu akan memanjat langkah demi langkah, sebentar lagi sampai. Sujia, harus tetap tenang. Sekarang kamu tidak sendiri. Tutup tungku ternyata terkunci. Buka pintu, ada orang, buka pintu, tolong. Masih ada orang di bawah. Tolong, tolong, tolong. Ada orang di dalam tungku. Kumohon, bukakan pintu. Ternyata memang ada orang di bawah. Cepat cari kunci, aku membawanya, ayo. Kalian berdua sedang apa? Kepala Chen di bawah tungku. Sepertinya ada yang berteriak minta tolong. Ada orang di dalam tungku. Masa ada orang bisa hidup? Kalian pikir masalah yang kalian timbulkan belum cukup besar? Kejadian bocornya gas beracun sebesar ini. Cepat pergi tulis laporan, laporkan situasi. Direktur Su ini bukan menyusahkan saya, susah, kan? Direktur Gu bilang, tidak boleh membiarkan Anda keluar hidup-hidup. Kenapa Anda tidak mati dengan patuh? Kau adalah orang papa. Kenapa kau lakukan ini padaku? Ya, Pak Su cukup baik padaku, tapi orang selalu ingin naik, air mengalir ke bawah. Apa yang diberi Pak Gu jauh lebih banyak dari yang diberi Pak Su. Lagi pula, Pak Su sudah hampir mati. Aku harus cari jalan belakang untuk diriku sendiri. Kau diam saja di dalam sana. Suhu di dalam tungku sebentar lagi akan membuatmu lenyap tanpa bekas. Chen Hu sekarang bekerja untuk Gu Huan San. Jadi keadaan papa sekarang pasti berbahaya. Lin Yuyu terus meracuninya. Tidak bisa. Aku harus segera keluar. Sayang, bertahan sebentar lagi. Mama akan cari cara untuk keluar.
Klorin. Klorin bertemu air jadi asam. Sayang, Mama dapat ide. Ibu sudah punya ide. Harus ambil kain basah, letakkan di bawah lubang gas, biarkan klorin melewati kain basah. Pakai ini. Air di kain basah akan menyerap klorin menjadi asam, lalu gunakan asam klorida untuk merendam. Sambungan pintu asam klorida bisa mengkorosinya. Berhasil, sudah berbau menyengat. Cepat, lebih cepat. Aku masih harus mencari belati untuk membuka pintu. Ini sudah cukup. Sekali lagi. Sayang, pintu terbuka, kita bisa keluar. Nak tamu naik dulu. Ibu segera datang. Aduh, kakiku rusak. Anakku yang malang. Masa aku benar-benar akan mati di sini? Orang tua kamu akhirnya tertipu. Berpura-pura itu melelahkan. Bertahun-tahun melayani kamu si pincang, aku sudah muak sejak lama kalian. Apa yang kalian bicarakan? Aku bilang, perempuan Sujia itu akulah yang mendorongnya ke tungku obatmu. Juga sudah kami ganti dengan racun. Kamu, dasar kamu. Aku akan membunuhmu. Zengbang, ada apa denganmu? Tolong. Lagi. Detak jantung kembali normal. Dokter, Zenbang, dia. Apakah dia tidak akan selamat? Pasien untuk sementara lepas dari bahaya, tapi perlu istirahat total, tidak boleh terkena rangsangan apapun lagi. Mengerti, terima kasih, dokter. Orang tua ini masih kuat hidup. Begitu saja tidak mati. Selagi tidak ada orang. Cabut selang oksigennya, selesai semua. Kamu yang lakukan. Aku jaga pintu. Cepat katakan. Apa katamu? Sujia masih hidup. Mana mungkin dia masih hidup? Tidak mungkin. Chenhu, dengarkan aku baik-baik. Kalau dia selamat keluar, kita semua hancur. Harus lihat orangnya kalau hidup. Harus lihat mayatnya kalau mati. Kita harus membunuhnya. Tidak bisa tunggu lagi. Kalau Sujia kembali hidup, urusan perusahaan bisa berbalik. Kita pergi ke perusahaan sekarang. Kuatkan kekuasaan kita. Kalau yang ini, si tua itu. Mungkin dia sendiri sudah mati. Biar tidak mengotori tangan kita. Kirim orang ke rumah sakit sekarang, pindahkan Paman Su ke ruang VIP, atur pengawasan 24 jam, terutama Gu Huanshan dan Lin Yuyu. Cepat. Jia, bertahanlah, aku datang. Tidak. Kakiku lemas. Sayang. Ibu di sini. Ibu di sini.
Tungku akan meledak. Tungku meledak. Sujia pasti tidak akan selamat, jadi saya tidak perlu repot. Pak Gu, pabrik meledak, Sujia pasti mati. Sayang, jangan bergerak, ibu datang. Keluar. Sayang, jangan takut, ibu sudah keluar. Jangan pingsan. Sujia, kamu jangan pingsan sekarang. Kamu masih harus membawa bayi, meninggalkan tempat sialan ini. Ibu akan membawamu keluar sekarang. Bagaimana keadaan pabrik sekarang? Pak Shen. Di dalamnya penuh dengan limbah logam dan terak. Detektor kehidupan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Bagaimana dengan drone? Sudah dikirim untuk melakukan pengintaian. Tapi karena pabrik runtuh, sudut pandang terbatas. Kalau begitu, terbangkan beberapa lagi. Cari untukku. Geledah seluruh area pabrik, aku harus menemukannya. Sujia, kamu harus hidup. Aduh, sayang, kamu tidak apa-apa? Sepertinya di sini lebih sedikit teraknya. Sayang, kamu tunggu di sini dulu. Ibu akan mencari. Bagaimana kita keluar? Terak yang masuk akan mengubur kita. Kita harus menggali lubang sedikit demi sedikit untuk merangkak keluar. Direktur Shen masih belum menunjukkan tanda-tanda vital. Sumber panasnya semua termal dari sisa lava. Perbesar suaranya. Kau dengar itu? Suara ketukan berirama. Pasti ada orang. Semua ikut saya ke reruntuhan sisi barat. Direktur Shen. Sebelum ledakan, saya melihat langsung Direktur Su, dia di sebelah timur, area terak di timur. Direktur Su pasti terkubur di bawah, tumpukan terak itu. Shenhu baru saja menelepon, ledakan terjadi di Tungku, Sujia ada di dalam, maka dia pasti sudah mati sekarang. Jadi, siapa yang akan memegang kendali perusahaan ke depannya? Apa yang harus kalian lakukan? Jangan suruh aku yang mengajari kalian, kan? Aku sudah mengikuti Pak Su tua selama 20 tahun, kalian ingin aku mengabdikan diri untuk kalian, aku harus pergi ke tempat kejadian untuk memastikan sendiri. Kamu dipecat. Apa? Aku bilang kamu dipecat. Sekarang, kumpulkan barang-barangmu dan keluar dari gedung ini. Ada lagi yang ingin pergi? Angkat tangan sekarang. Aku tidak akan menghalangi. Bagus. Kalau begitu, aku umumkan dua hal. Pertama, 3 hari lagi akan diadakan pesta perayaan secara resmi berganti nama menjadi Grup Gu. Kedua, mulai sekarang, siapapun yang masih menyebut kata Pak Shu, jangan salahkan aku, jika aku tidak kenal basa-basi. Oh ya, di pesta perayaan nanti, aku ingin melihat semua orang tersenyum. Yang tidak bisa tersenyum, lebih baik tidak usah datang. Sepertinya grup Su akan berganti kekuasaan. Lapar-lapar sekali. Sayang, kamu juga lapar, ya?
Oh iya, aku ingat. Kabin truk jarak jauh. Biasanya ada makanan. Sayang, jangan khawatir. Pasti ada di sini. Ketemu. Ini pasti tertinggal oleh keluarga pekerja. Bagus sekali. Sekarang tidak ada air panas. Terpaksa minum yang dingin dulu. Sayang, kita gali ke atas pasti bisa keluar. Sudah sampai puncak sayang. Kita sudah keluar. Kita akhirnya. Tidak, Jangan sampai longsor. Pak Shen. Sebelum ledakan, saya sendiri melihat Direktur Sudia di timur, di area terak batu bara timur. Dia terkubur di bawah tumpukan truk itu. Kamu yakin? Lalu kamu melihat Sujia? Kenapa tidak menolong? Saya yakin, saya melihatnya dengan jelas. Saya datang terlalu terlambat, terlalu jauh, tidak bisa menyelamatkan. Direktur Su Pak Shen, percayalah padaku, jika lebih lambat, sudah terlambat. Lanjutkan penyelidikan. Suara ketukan di barat itu. Ada apa? Yang lain ikut saya ke timur? Posisi yang mana persis? Itu dia. Direktur Su terkubur di bawah sana. Gali, cepat. Di posisi itu. Gali lebih dalam. Mungkin dia terkubur terlalu dalam. Pak Shen, di bawah ada sisa gas mudah terbakar. Tidak bisa menggunakan mesin lagi, akan terjadi ledakan kedua. Itu ekskavator. Ada orang dari luar datang untuk menyelamatkanku. Tapi salah menggali tempat jalur yang dengan susah payah ku gali untuk melarikan diri tertutup kembali. Tempat ini tidak bisa ditinggali lagi jika terus tinggal, kita berdua akan terkubur di sini. Pipa. Pabrik memiliki satu pipa yang menuju keluar ya, itu dia, para pekerja sebelumnya mengatakannya saat ngobrol. Pipa itu bisa menuju keluar pabrik. Bapak Shen, di bawah masih ada gas yang mudah terbakar, tidak bisa pakai mesin lagi, akan terjadi ledakan kedua. Gunakan tenaga manusia saja. Sujia, bertahanlah, aku datang menyelamatkanmu. Galilah, sampai kapan? Bahkan jika kau benar-benar berhasil menggali, itu sudah pasti mayat yang kaku. Sudah terlambat, keluar dulu. Tersangkut, tapi aku harus keluar. Anakku masih di luar. Ibu keluar, ibu tidak apa-apa. Ayo sayang, kita cari pipa. Celaka tungku meledak. Kita tidak ada jalan keluar. Alat pemadam api dia bisa sementara memperlambat aliran lava. Berguna. Sayang.
Tidak apa-apa, tidak apa-apa, ibu sudah menyelamatkanmu. Pas penting, habis anginnya. Menginjak drum minyak, melewati kabel, lalu melompat ke rak besi. Kita bisa sampai ke lorong. Harus membungkuk lewat. Sayang, jangan bergerak, jangan banyak bergerak. Kita harus cepat keluar dari area ini. Sampai sayang pipa ada di depan. Aduh, hampir saja kena kita. Cepat, kita harus pergi. Lahar akan meluap sebentar lagi, kita harus pergi. Sebelum jalannya tertutup, cepat naik ke lubang pipa. Sebentar lagi kita keluar, ini satu-satunya jalan kita. Jangan berhenti, kalau berhenti, kita celaka. Pipa ini sangat sempit, sepertinya harus merangkak ke depan. Ini satu-satunya jalan keluar sekarang. Kalau masih tidak bisa keluar, pabrik peleburan akan meledak sebentar lagi. Sayang, tenang, kita akan segera sampai di pintu keluar. Bertahan sebentar lagi. Ada cahaya di sebelah kiri, lewat sini. Suara apa itu? Celaka, kenapa ada banyak tikus memblokir di sini? Pergi, cepat pergi. Cepat pergi. Pergi. Tidak boleh, kita harus cepat cari cara untuk mengalihkan mereka. Ada cara. Tikus-tikus ini membawa virus. Bayi yang baru lahir tidak boleh ambil risiko. Kita harus segera kembali lewat sisi lain. Untung ada lampu. Bau apa? Baunya busuk sekali. Ini kolam limbah pabrik. Saya ingat di gambar desain pabrik, kolam limbah tidak jauh dari pintu keluar. Setelah lewat sini, seharusnya kita bisa keluar. Airnya terlalu kotor. Kamu jangan masuk ke air. Gunakan potongan kayu ini, ikat jadi satu, bisa dijadikan pelampung. Nanti bayi diletakkan di atasnya. Sebentar lagi, tahan sebentar lagi. Rakitnya kotor. Rakitnya kotor, anak tidak boleh tinggal di sana lagi. Ibu akan melindungimu. Sayang, tahan sebentar lagi, pintu keluar sudah di depan mata. Ibu akan segera membawamu keluar.
Jangan takut, ibu akan segera membawamu keluar. Sayang, ibu berjanji padamu, membawamu keluar hidup-hidup. Berhasil. Setinggi ini. Pas dipakai. Sayang, jangan takut, ibu di sini. Direktur Su memang orang baik, ditakdirkan selamat, bukan hanya dirinya kembali hidup tapi juga melahirkan dengan selamat. Chen Hu, tenanglah, kembalikan anakku. Direktur Su, jangan buat aku sulit, atasan bilang, harus lihat orangnya hidup atau mayatnya, jika tidak ingin anakmu celaka baiklah ikut aku kembali-kembali. Berani kau sentuh sehelai rambut anakku. Aku akan kubur seluruh keluargamu. Direktur Su, karena kau tidak patuh jangan salahkan aku tidak sopan. Sudah tidak apa-apa. Sayang, jangan takut. Suzong, kamu seharusnya mati saja. Kembali hidup. Itu hanya merepotkan orang lain. Ambil uang orang. Selesaikan masalahnya. Suzong, kalau mau salahkan, salahkan saja nasibmu yang sial. Berapa yang dia bayar? Aku bayar 3 kali lipat. Jangan main-main. Uangmu simpan saja untuk beli peti mati sendiri. Bu Huan Bu Shan. Huan Shan, kok kamu datang? Kok kamu datang? Kamu dari mana kamu dapat pisau? Di pabrik peleburan, khusus untuk kalian. Tusukan ini adalah hutang kalian padaku, karena aku berhasil keluar hidup-hidup. Bu Huan Shan, Lin Yuyu, aku juga akan membuat kalian merasakan didorong ke neraka, rasa kehancuran yang tak terbalas. Gimana? Belum ketemu posisi Sujia. Shenzong, area pencarian kita terlalu luas, masih dipindai. Ketemu, ayo. Di area terbengkalai timur. Bertahan selama ini, gak masalah beberapa langkah terakhir. Sayang, kita bisa makan kenyang lagi. Aku nggak boleh jatuh di sini. Apa? Aku cuma sampai di sini. Dasar perempuan sialan, hari ini aku harus bunuh kamu. Sujia, aku datang. Anak, tolong jaga baik-baik. Tenang aja, pasti. Tangkap Chen Hu untukku. Tolong lakukan satu hal lagi. Terima kasih kepada semua yang hadir malam ini. Hari ini adalah grup Gu hari besar penggantian nama resmi juga hari bahagia bagi saya dan Yoyo. Kami akan segera menjadi suami istri. Boleh dikatakan, dua kebahagiaan datang bersamaan. Bukankah Gu Huanshan ini suami Sujia? Dan Lin Yuyu adalah ibu tiri Sujia. Beda generasi ini, keterlaluan tidak tahu malu. Menghabiskan harta warisan sampai seperti ini, tidak takut kena karma? Sepertinya keluarga Su benar-benar hancur. Yang bersedia datang hari ini. Keuntungan grup Gu di masa depan, tidak akan lepas dari Anda semua. Ayo bersulang. Gu Huanshan, kamu masih punya muka? Mengadakan pesta pernikahan di sini? Kamu dan Lin Yuyu bekerja sama mendorong Sujia ke dalam tungku pembakaran. Kalian pikir itu sempurna tanpa celah?
Shen Shuyuan, kamu pikir kamu siapa? Di sini menuduh tanpa bukti. Bukti apa yang kamu punya? Benar. Siapa yang tidak tahu kamu dulu punya hubungan dengan Sujia? Tapi dia sudah lama menjadi istri Huan Shan. Kamu tidak bisa karena cemburu lalu memfitnah. Kamu masih tahu dia adalah istri Gu Huanshan? Lalu kenapa kamu sekarang masih mau menikah dengannya? Kamu menikah ke keluarga Su selama 5 tahun, masalah meracuni obat paman Su, apakah kamu ingin saya di depan semua orang menjelaskan dengan baik? Cukup Shen Shuyuan, kamu hari ini datang untuk mengganggu acara hadirin. Shen Shuyuan selalu terhadap Sujia, tidak bisa melupakannya, sekarang Sujia hilang, dia terlalu sedih bicara ngawur. Tapi, jika kamu pergi sekarang, saya tidak akan menuntut. Jika terus membuat masalah, jangan salahkan saya jika tidak sopan. penjaga. Tuan Shen sudah terlalu banyak minum. Silakan keluarkan dia. Maaf membuat kalian tertawa. Xiu Yuan juga terlalu khawatir jadi kacau. Mari kita lanjutkan. Tunggu. Kenapa kamu tidak mati? Sebagai istrimu acara pernikahan sebesar ini kenapa tidak memanggil saya? Gu Huanshan Lin Yuyu, aku kembali dari neraka. Huan Shan, apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya giliran kalian untuk turun. Gu Huanshan Lin Yuyu, saat kalian mendorongku ke tungku, apakah kalian pernah berpikir, aku masih bisa hidup dan berdiri di sini? Sujia. Dua orang ini berani mendorong orang ke tungku demi menguasai harta keluarga Su, bahkan istrinya sendiri berani dibunuh. Itu terlalu kejam. Nona Su, apa yang sebenarnya terjadi? Cepat jelaskan. Jia, kau tidak apa-apa. Syukurlah aku tahu kau pasti akan kembali. Semuanya Jia. Sebelumnya dia mengalami ketakutan yang sangat besar. Pikirannya masih belum jernih. Ucapannya jangan dianggap serius. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Dia adalah istriku. Selesai aktingnya. Kenapa kau memukul orang? Kenapa? Memukul dia, bukan kau. Kau tidak senang. Para hadirin, karena hari ini semua hadir, maka saya akan di depan kalian semua mengungkap perbuatan pasangan laknat ini satu persatu dan jelaskan. Gu Huanshan dan Lin Yuyu sudah lama meracuni obat ayah saya, menyebabkan kesehatan ayah saya terus memburuk. Saya punya laporan toksikologi dari rumah sakit. Tidak hanya itu, mereka juga mendorong saya ke dalam tungku. Meskipun CCTV dimatikan, tapi di papan inspeksi, ada alat yang saya pasang sebelumnya untuk pengujian, alat perekam tersembunyi. Setiap kata yang mereka ucapkan semua terekam. Membunuh istri sendiri, meracuni orang, segera laporkan polisi, mereka harus menerima hukuman hukum. Para hadirin, dengarkan saya sebentar. Iyalah, semua ini karena dipaksakan olehnya. Istri semua ini karena wanita ini yang menghasutku. Dia yang terus memecah belah kita. Dia bilang, kamu tidak mencintaiku sama sekali. Kata dia, kamu punya orang lain. Kata dia, kamu akan meninggalkanku, cepat atau lambat. Aku dibuatnya pusing karena omongannya, jadi aku melakukan hal bodoh. Jia, coba pikir. Aku bersamamu. Seharusnya aku bisa mendapatkan semuanya. Harta keluarga. Su cepat atau lambat jadi milik kita. Untuk apa aku repot-repot? Wanita inilah. Dialah yang menghancurkanku. Gu Huanshan, kamu laki-laki atau bukan? Kamu yang pertama mencariku. Kamu bilang sudah muak dengan perlakuan keluarga Su. Kata kamu ingin Sujia hidup lebih menderita dari mati. Sekarang kamu semua menyalahkanku. Diam kamu. Kalau bukan karena kamu setiap hari menghasutku di telinga, mana mungkin aku melakukan hal ini? Kamu wanita kejam. Kau celakai Sujia dan juga ingin mencelakaiku. Kamu bajingan. Jia, lihat aku sudah membalaskan dendammu. Wanita ini membuat kita suami istri bertengkar, aku tidak akan memaafkannya. Gu Huanshan, kamu benar-benar membuatku tercengang. Padahal kamu yang pertama mencariku. Kamu bilang muak dengan perlakuan Sujia, kamu bilang Sujia itu bodoh, yang tidak punya otak. Kamu bilang ingin membuatnya hidup lebih menderita.
dari mati. Bahkan obat untuk membunuh Su Zhenbang semua disediakan sendiri oleh Gu Huanshan. Aku hanya membantu memberikan obat. Kamu fitnah. Obat itu, jelas. Kamu sendiri yang mendapatkannya. Kamu sudah lama ingin membunuh Su Zhenbang. Apa hubungannya denganku? Perempuan jalang dan anjing cocok selamanya. Jia, maafkan aku, ya. Kita mulai lagi. Aku akan baik padamu seumur hidupku, baik pada anak. Ya. Anak tidak boleh baru lahir sudah tidak punya ayah. Tidak boleh tanpa keluarga yang utuh. Dia butuh ayah. Dia butuh ayah. Kandung menemaninya tumbuh besar. Sayang, kamu beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan berubah. Aku akan seumur hidup baik pada kalian berdua. Kamu maafkan aku kali ini, ya? Gu Huanshan, kamu masih punya muka bicara soal anak, jangan membuatku muak. Saat kamu mendorongnya ke tungku, apa kamu pikir dia adalah darah dagingmu sendiri? Hari ini aku mau anak tanpa ayah. Bawa mereka berdua ke bawah. Siapa yang berani menyentuhku? Su Jia. Jangan sombong. Jangan lupa, aku sekarang adalah dari grup Su ahli waris yang sah. Kontrak yang ditandatangani langsung oleh ayahmu hitam di atas putih, stempel resmi lengkap. Bahkan jika kamu tidak mati, perusahaan tetap milikku. Kamu yang seharusnya pergi dari sini. Kamu yakin kontrak mana yang berlaku? Coba lihat lagi baik-baik. Kolom tanda tangan. Tertulis apa? Tidak mungkin. Waktu itu jelas sudah tanda tangan. Orang tua mana yang berani menjebakku? Berani-beraninya menjebakku, dari awal tidak pernah berniat memberikan perusahaan padaku. Kamu dan Lin Yuyu, batu yang diangkat jatuh ke kaki sendiri ayahku, hanya menguji kalian. Kalian bahkan tidak pura-pura. Langsung menunjukkan wajah asli. Orang tua itu, aku sudah mengikutinya bertahun-tahun. Dia tidak meninggalkan apa-apa untukku. Perusahaan tidak ada bagianku. Uang tidak ada bagianku. Bahkan status pun tidak pernah diberikan padaku. Tentu saja aku harus menghancurkan semuanya. Kamu, Lin Yuyu, kamu tidak mendapatkan apa-apa. Bukan karena aku tidak menyiapkan untukmu, melainkan karena kamu sendiri yang menghancurkan semuanya. Apa katamu? Aku tadinya berencana setelah aku menyerahkan perusahaan kepada Jia, aku akan mengadakan pernikahan besar denganmu. Sebenarnya, aku sudah menulisnya di wasiat. Semua tabungan, semuanya kutinggalkan untukmu. Berikan padaku, itu milikku, itu milikku. Tapi sekarang ini, hanya kertas kosong yang tidak berguna. Tidak, tidak mungkin. Kau membohongiku. Zhenbang, aku salah, aku benar-benar salah, semua karena dia. Dialah yang bilang padaku, kau akan mengusirku, makanya aku terkecoh. Zhenbang, maafkan aku, ya. Zhenbang. Bawa pergi. Zhenbang, aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Berikan aku satu kesempatan lagi. Sudahlah. Kau pikir dia benar-benar akan memaafkanmu? Di matanya, kamu bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Dia tidak pernah menganggapmu sebagai istri. Kamu hanyalah pembantu. Gu Huanshan, kamu akan mati mengenaskan. Para hadirin, kekacauan keluarga Su berakhir di sini mulai hari ini. Grup Su secara resmi diserahkan kepada putriku, Su Jia, mewarisi sepenuhnya. Selamat, Direktur Su. Terima kasih. Tanpamu, aku tidak akan bisa secepat ini mendapatkan semua bukti ini. Maka kamu bisa membayarnya perlahan dengan hari-hari ke depan. Aku tidak terburu-buru. Seumur hidup masih panjang. Ayah, kita pulang.